Ya, dan yang menariknya, Mas Ersu, itu ada keterangan dari Melanie Buitenzorgi. Dan saya rasa ini keterangannya ini qualified karena berdasarkan pengalaman yang bersangkutan, begitu ya. Tidak hanya asal omong-omong saja. Nah, ini Melanie ini menyertakan ijazah dari anaknya juga loh. Sampai dipantang ini loh. Ijazahnya ditunjukin loh ya. Ditunjukin nih, bahkan dia berani nunjukin ijazah gitu, dan tersebar sekarang yang nge-share sudah ribuan banyak sekali. Itu adalah ijazah dari lulusan SMA di Australia. Yang karena tadi kan dikatakan Gibran surat keterangannya dianggap setara kan, tadi yang UTS tadi setara dengan SMK, maka kemudian ditunjukkan ini. Nah, yang menarik ini postingan dari Melanie adalah seperti ini. Mungkin saya tidak bacakan keseluruhan ya, tapi kurang lebih begini ini. Jadi fix Gibran tidak punya ijazah SMA keluaran Australia. Ini tulisan dari Melanie ya, Ibu Melanie, Dr. Melanie. Jadi di Indonesia penyetaraan ijazah luar negeri diatur oleh Permendikbudristek nomor 50 tahun 2020 tentang penyetaraan ijazah luar negeri. Penyetaraan hanya berlaku untuk ijazah pendidikan dasar menengah dalam sistem ASIC yang diakui sebagai School Leaving Certificate resmi. Berhubung Gibran klaim dia lulusan SMA di Australia, maka berikut saya lampirkan contoh High School Leaving Certificate SMA di Australia milik anak saya. Pada sertifikat tersebut jelas mencantumkan nama high school yang mengeluarkan sertifikat. Sementara Gibran kan, ya itu tadi bukan high school, UTS insert itu bukan high school. Ya. Terus kemudian atau untuk sekolah internasional High School Leaving Certificate bisa dalam bentuk IB atau International Baccalaureate Diploma. Nah, pendidikan yang ditempuh Gibran di UTS Insert jelas-jelas tidak bisa mengeluarkan High School Leaving Certificate. UTS bukan high school, sedangkan program Insert yang diambil Gibran di UTS adalah program persiapan atau matrikulasi atau bridging pra-universitas. Maka dokumen penyetaraan yang dikeluarkan Dikdasmen yang menyatakan pendidikan Gibran di UTS Insert setara SMK kelas 12 seharusnya batal demi hukum karena melanggar Permendikbudristek nomor 50 tahun 2020. Jadi fix Gibran tidak punya ijazah keluaran SMA Australia. Ya nggak masalah, kan menurut KPU Gibran masih punya rekod pendidikan SMA dari Orchid Park Secondary School. Nah, masalahnya Orchid Park Secondary School atau OPSS yang diklaim sebagai pendidikan SMA-nya Gibran itu juga tidak setara dengan SMA di Indonesia. OPSS menyediakan pendidikan setara kelas 7 sampai 10 di Indonesia. Jadi setara dengan SMP plus 1 tahun. Ini sama dengan keterangan Pak Ruli Ahdiat tadi ya. Nah, School Leaving Certificate dari Secondary School di Singapura adalah GCE O Level Certificate atau Ordinary Level Certificate. Kalaupun Gibran punya sertifikat GCE Ordinary Level dari Orchid Park Secondary School itu, ini juga belum setara dengan ijazah SMA di Indonesia. Untuk bisa melanjutkan ke pendidikan tinggi, universitas siswa di Singapura harus lanjut lagi ke junior college untuk memperoleh sertifikat GCE Advanced Level. Jadi fix juga, Gibran tidak punya ijazah SMA keluaran Singapura, itu kata Melanie ya. Tadi kan sudah fix tidak punya ijazah keluaran Australia, sekarang tidak punya ijazah SMA keluaran Singapura juga. Jadi Gibran cuma lulusan SMP nih, dia bertanya begitu. Nah, ini juga belum tentu karena ada perbedaan standar ijazah Indonesia dengan sertifikat GCE Singapura, itu General Certificate of Education gitu ya, GCE itu. Di Indonesia untuk mendapatkan ijazah sekolah menengah siswa harus lulus memenuhi nilai minimum untuk semua mata pelajaran. Sementara sertifikat GCE di Singapura baik O level maupun advanced level tidak mensyaratkan nilai minimum. Semua siswa bisa mendapatkan sertifikat O level maupun A level sekalipun nilai-nilainya jeblok di bawah standar kelulusan atau PAS. Itulah kenapa Mas Irsu kita ketat sekali soal itu karena sistemnya memang berbeda sama sekali. Jadi di sini ketika siswa akan lanjut ke level pendidikan berikutnya, maka nilai-nilai yang tertera di sertifikat O level maupun E level itulah yang akan menentukan apakah siswa tersebut memenuhi syarat masuk minimum atau tidak. Jadi itu nilai-nilai yang misalnya banyak yang jeblok, lulus, tapi bahwa untuk ngelanjutin sekolah belum, nggak bisa lagi gitu kan maksudnya ya. Begitu ya. Jadi kalaupun Gibran punya sertifikat GCE O level, mesti dilihat lagi nilai-nilai yang bersangkutan. Kalau banyak subjek yang tidak lulus atau di bawah 50, maka sertifikat O level tersebut tidak setara dengan ijazah SMP Indonesia yang mensyaratkan nilai lulus untuk semua subjek. Waduh, gawat ini. Tapi katanya menurut KPU kan Gibran bersekolah SMP di SMPN 1 Solo. Nah, ini mesti diselidiki juga kata Melanie. Ini teliti sekali ibu dosen ini. Apakah Gibran sekolah di SMPN 1 Solo sampai tamat hingga punya ijazah? Karena di website Pemkot Solo, di websitenya ya, Gibran mengklaim melanjutkan pendidikan SMP ke Singapura. Dan ini konsisten dengan status Orchid Park Secondary School di Singapura yang memang sekolah menengah kelas 7 sampai 10.
Jadi setara dengan SMP plus 1 tahun kalau di Indonesia. Nah, jadi kalau Gibran, dia berandai ya. Jadi kalau Gibran, 1, tidak punya ijazah SMA keluaran high school Australia, tidak punya International Baccalaureate IB diploma, tidak punya sertifikat GCE advanced level keluaran Singapura, tidak punya sertifikat GCE ordinary level keluaran Singapura, punya sertifikat GCE ordinary level keluaran Singapura, tapi nilai-nilainya jeblok di bawah 50, tidak punya ijazah lulusan SPN 1 yang dari Solo, karena katanya melanjutkan SMP ke Singapura, maka fix kualifikasi pendidikan Gibran cuma tamatan SD. Ampun deh. Gawat banget. Ini kalau baca ini. Wow, ini penulis adalah Melanie Buiten-Zorgi, dosen IPB University, S1 dari IPB dan meraih PhD dari University of Sydney, Australia, yang katanya kalau dia menuju universitasnya itu melewati Universitas Teknologi of Sydney itu tadi, Mas Hersu. Jadi dia tahu, dan memang standarnya jauh lebih tinggi Sydney University. Bahwa status pendidikan Gibran di KPU yang kemudian sekarang keluar ini juga dipertanyakan dan terus didiskusikan, Mas Hersu, rame banget. Jadi status pendidikan Gibran di situs KPU itu memang berubah. Banyak sekali yang merekam kemudian membuat videonya dan viral. Sementara kita hanya screenshot saja ya. Jadi memang sebelumnya CV dari Gibran di KPU itu status pendidikan terakhirnya lucu sekali. Jadi pendidikan terakhir ;2 pendidikan terakhir. Ya, namanya kan begitu aja ya. Iya, hanya begitu saja. Kalau Pak Mahfud MD kan ditulis pendidikan terakhir, belakangnya S3 gitu kan ya. Betul. Ganjar S2 seperti itu. Anies bagaimana, Muhaimin juga S2 begitu ya. Nah, sementara dia seperti itu. Nah, yang selanjutnya ternyata itu bulan Januari, katanya 14 Januari masih di screenshot itu isinya pendidikan terakhir ;2 pendidikan terakhir. Tapi pada bulan September ini ketika dilihat lagi, katanya sekitar tanggal 16-17 September itu sudah berubah menjadi pendidikan terakhir ;2 S1. Jadi sudah diubah begitu. Dan kemudian coba kita lihat untuk versi Antara ya, Antara News ini, LKBN Antara. Di situ juga sudah berubah dari di situ judulnya profil Capres Cawapres Prabowo Subianto Gibran Raka Buming. Sebelumnya ditulisnya dia ini pendidikan terakhirnya S2, Mas Hersu. Jadi ditulis S1 Management Development Institute of Singapore, Singapura 2004-2007, kemudian S2 University of Technology Sydney. Malahan ini yang 2007 sampai 2010 ini malahan S2. Ya. Itu Antara ya, kantor berita pemerintah lah ini ya waktu itu ya. Iya, kantor berita pemerintah, tapi kemudian dikoreksi. Sekarang kalau kita melihat websitenya, ini kan ini berupa poster semacam itu ya, Mas Hersu. Ini sudah berubah. Jadi pendidikan terakhirnya program Insert UTS Sydney tahun 2006, kemudian S1 Management Development Institute of Singapore Singapura 2010. Jadi pendidikan terakhir yang kebalik-balik ya. Kebalik-balik. Lebih kebalik lagi itu, ini kalau saya rasa ini karena tidak teliti begitu ya yang membuat poster ini. Ini dari Kementerian Sekretariat Negara. Di situ malah justru terbalik, yaitu pendidikannya untuk 2004 sampai 2007 itu Management Development Institute of Singapore. MDIS-nya lebih dulu, baru kemudian 2007 sampai 2010 Insert University of Technology Sydney. Ini bagaimana? Ini dari Kementerian Sekretariat Negara. Kalau di fotonya juga tadinya pakai gelar BSI, kemudian juga dihapus foto-foto ofisialnya, Mbak. Iya, betul. Jadi ada semacam keraguan. Dia sendiri aja ragu soal pendidikannya, begitu kan? Apalagi kita yang kemudian melihatnya ikut bingung. Tadi Mas Hersu di awal kan bilang bingung. Iya, setelah kita membaca bukan hanya bingung, saya mumet, Mbak, bukan hanya bingung. Ruwet. Itu hukum acaranya nggak boleh. Iya. Makanya hakim nggak bisa nolak. Dibanyak-banyakin kuasanya supaya menang kali gitu ya. Betul. Padahal bukan begitu. Jadi total kuasanya berapa, Bang? Jadi satu kuasa yang dari internal 60 ditambah jaksa tadi nggak tahu berapa itu, ada 5 atau 6. Oh, jadi nama yang dikuasa itu ada 65. Yang kuasa yang KPU ya, yang kuasa dari KPU. Dari KPU untuk internal KPU itu yang pertama saya lihat 60 nama. 60 nama. Iya. Nah, sekarang ditambah lagi tadi dari jaksa pengacara negara itu kalau nggak salah 5 tadi. Terus dari Gibran, pertama jaksa pengacara negara juga saya tolak. Sekarang pakai pengacara profesional, 3 orang aja. 3 orang. Oh. Ya. KPU pengacaranya 60 bro. 60 tambah 5. Itu membayar mereka uang negara dong berarti KPU. Kalau saya dengar 60. Iya, tapi kalau saya dengar angka 65 kayak
Tahunnya G30S ya? G30S 65. kok Bisa sama-samain sih. 60 bukan 65. 65. yang lebih keramat itu nomor perkara Berapa Pak? 583. Nah, itu keramat banget itu. Iya, coba deh. Aduh, Keramat itu. otak gue belum nyambung nih, Pak. Iya. 583. 583 itu angka keramat itu. Selamat bersiang, Pak. Selamat. Buat saya. Jangan-jangan ini akan tercatat di sejarah Indonesia sebagai skandal 583. 583, Kan ya. G30S PKI. Berarti itu bisa Pasuban menang tuh ya. Mudah-mudahan ya. Kalau 58 kan mapan ya Pak? 583 itu coba yang tahu numerik, yang ilmu numerik tahu nggak? Wah, Itu itu pelajaran pasti keramat. Ya. 583. 5 tambah 8 Tambah 13 tambah 3. Tambah 3? Gimana? 16. 5 kali 8 40. Ya. Kali 3 120. Nggak nyambung bro. belum nyambung, belum nyambung. Nanti kita cari kayak forecast dulu ya. Nah, ya. Bocorin dong Pasuban. Tapi ada yang bilang Buku tafsir paranormal itu nomor keramat. Oh. Gitu. Ya. Nomor keramat. 583. Ayo, siapa yang Ayo pengen? pemirsa, siapa yang tahu 583 angka keramat? Iya. Halo sahabat RR Media yang berbahagia dimanapun kalian berada. Kita sudah menonton sajian video atau beberapa cuplikan video yang tentunya ini sangat menarik sekali ya. Dan tentunya kita kalau melihat rincian-rincian atau rentetan sejarah riwayat pendidikan Gibran itu sangat mumet dan ruwet ya, tentunya seperti itu ya, karena sekolahnya di Surakarta ternyata menempuh SMP juga ternyata 2 kali ya, atau mungkin dinyatakan lulus atau tidak kita juga tidak tahu ya teman-teman ya. Akan tetapi yang sangat menarik sekali tentunya di sini adalah pembahasannya Gibran ternyata dinyatakan tidak lulus, katanya seperti itu ya, tidak lulus di luar negeri ya. Jadi menempuh pendidikan SMA, akan tetapi itu penyetaraan saja gitu ya, penyetaraan saat untuk mendaftarkan atau mencalonkan diri sebagai wakil presiden di tahun 2024 kemarin ya teman-teman ya. Dan ini tentunya menjadi pertanyaan dan persoalan ya, di masyarakat yang saat ini masih terus membincangkan dan membicarakan, bahkan isu ini semakin hangat ya dibicarakan oleh halayak luas ya. Karena memang latar belakang dan pendidikan ini memang sangat penting sekali ya. Jangan mengatakan bahwa latar belakang pendidikan atau riwayat pendidikan itu tidak penting ya, yang penting kinerjanya. Jangan seperti itu ya, karena dimanapun kita pasti semua tahu jika seseorang ingin mendaftarkan diri atau menjadi karyawan saja ya, itu harus ada ijazah terakhir atau kita paling tidak punya tamatan terakhir ya teman-teman ya. Dan kita pasti ditanyakan saat mau mendaftar untuk mendaftarkan diri menjadi calon pekerja, tentunya ditanyakan tamatan terakhir saat ini ya. Jadi tidak boleh disepelekan. Akan tetapi ini ada hal yang sangat unik dan aneh sekali ya. Jadi Gibran ini beritanya katanya tidak lulus SMA ya gitu ya, tidak punya ijazah SMA lah ya, seperti itu. Akan tetapi kenapa bisa lolos mencalonkan diri menjadi wakil presiden ya, bahkan bisa mendaftar menggunakan penyetaraan saja gitu ya. Dan tentunya ini adalah cacat ya, cacat formal ya, tentunya seperti itu ya. Karena syarat-syarat formal untuk mencalonkan diri atau mendaftarkan diri sebagai pejabat publik atau menjadi pejabat itu harus mempunyai ijazah ya, ijazah SMA sederajat, tentunya seperti itu ya. Jadi ini menjadi permasalahan dan menjadi isu yang sangat hangat saat ini, dan terus dicari-cari dan terus dibicarakan oleh masyarakat. Dan yang mencari-cari saat ini tentunya adalah warga atau masyarakat Indonesia seperti Roy Suryo CS ya, Pak Subhan Palal itu juga mempermasalahkan hal ini, bahkan menggugat secara perdata ijazah Gibran. Nah, tentunya ini bukan hal yang biasa, tentunya ini hal yang sangat luar biasa tentunya ya. Ada seorang warga yang berani menyerukan atau menyuarakan tentang ijazah Gibran ini ya. Tentunya kita harus hormati dan kita apresiasi keberaniannya dan kegigihannya untuk
bersuara, dan ini penyambung lidah masyarakat juga, dan berani membongkar atau berani menyuarakan tentang kebenaran atau berani menyuarakan kebenaran masyarakat dan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat yang mungkin menyalahi aturan ya teman-teman ya. Nah, tentunya kayak Roy Suryo dan kawan-kawan tidak akan berhenti begitu saja ya, akan terus-menerus menggali dan terus-menerus akan berusaha membuktikan sampai akhir ya, tentunya seperti itu. Apakah sebenarnya ijazah Gibran itu ada atau Gibran ini sebenarnya memang tidak lulus SMA ya.